Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulana Nuryamaningtyas Tias dengan NIM 19 021 040 2075 dari kelas B PBSI UNED. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan proposal dengan judul Pengaruh Gangguan Berbahasa secara Psikogenik Latah terhadap peserta didik di jenjang sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1. Pada bab 1 berisi poin pertama, latar belakang. Latar belakang menjelaskan pengertian bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam CR tahun 2014 halaman 32 adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia. Selanjutnya, gangguan berbahasa. Penelitian ini yang menjadi fokus adalah gangguan berbicara psikogenik latah. Gangguan psikogenik latah merupakan gangguan berbahasa yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Psikogenik adalah gangguan berbicara yang dipengaruhi oleh mental atau kejiwaan penutur. Penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan gangguan berbahasa psikogenik latah. Selain itu, peneliti juga memaparkan mengenai gangguan berbahasa psikogenik. Hal ini penting dilakukan untuk memahami tentang gangguan berbahasa psikogenik latah. Selain itu, juga untuk menambah wawasan masyarakat, bahwasannya latah adalah suatu hal yang masuk ke dalam gangguan mental berbahasa. Selanjutnya, pada subbab B, dijelaskan mengenai rumusan masalah. Ada 3, yaitu yang pertama, apa itu gangguan berbahasa psikogenik latah? Kedua, apa faktor yang menyebabkan gangguan berbahasa psikogenik latah? Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada peserta didik di jenjang sekolah dasar yang mengalami gangguan psikogenik latah? Yang selanjutnya, pada subbab C, berisikan tujuan penelitian yang menjawab mengenai rumusan masalah. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang gangguan berbahasa psikogenik latah. Yang kedua, menjelaskan faktor yang menyebabkan gangguan berbahasa psikogenik latah. Dan yang ketiga, menjelaskan akibat yang dialami peserta didik penderita gangguan psikogenik latah. Dan yang selanjutnya pada subbab D, dijelaskan mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk masyarakat luas mengenai gangguan berbahasa yang sudah lazim dialami oleh sebagian orang, khususnya gangguan berbahasa psikogenik latah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti yang akan meneliti mengenai gangguan berbahasa psikogenik latah. Selanjutnya, pada bab 2, berisikan tinjauan pustaka. Sebab yang pertama yaitu menjelaskan penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti. Studi terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang ditulis oleh Karina Rizky Dwi Andini tahun 2020 berjudul Gangguan Berbicara Psikogenik Latah pada Wanita Dewasa, Kajian Psikolinguistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku latah dalam bentuk lingual yang dituturkan penderita, jenis latah, dan faktor penyebab terjadinya latah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama bentuk lingual gangguan berbahasa psikogenik latah, dan yang kedua jenis gangguan berbahasa psikogenik latah, dan yang terakhir faktor penyebab terjadinya gangguan berbahasa psikogenik latah. Rancangan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk lingual latah dengan bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Jenis gangguan berbahasa psikogenik latah terbagi menjadi 4, yaitu ekolalia, ekopraksia, koprolalia, dan automatik
obedience. Faktor penyebab terjadinya gangguan berbahasa psikogenik latah ini adalah faktor pengalaman dan mimpi. Selain itu, faktor kecemasan juga sangat mempengaruhi terjadinya gangguan berbahasa psikogenik latah. Selanjutnya, pada subbab B, menjelaskan mengenai pengertian gangguan berbahasa psikogenik. Gangguan berbahasa merupakan salah satu kajian pada bidang studi ilmu psikolinguistik, menguraikan masalah kebahasaan seperti afasia, gagap, kikir lidah, latah, dan sebagainya. Gangguan berbahasa terdiri dari dua faktor. Yang pertama, gangguan berbahasa akibat faktor medis dan gangguan berbahasa akibat faktor lingkungan sosial. Selanjutnya, pada subbab C, dijelaskan mengenai gangguan psikogenik latah. Menurut Hermawan tahun 2016 pada halaman 2, salah satu gangguan berbahasa adalah psikogenik, yaitu gangguan fungsional yang diakibatkan oleh konflik atau tekanan emosional yang meliputi berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Latah adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan maupun dilakukan orang lain. Latah termasuk ke golongan sindrom yang dapat dikatakan bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Selanjutnya, pada subbab D dijelaskan mengenai pengertian sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar, yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada bab 3, berisi mengenai metode penelitian. Yang pertama, di subbab A, dijelaskan mengenai jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti di mana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam. Pengumpulan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada subbab B, berisikan data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata maupun kalimat-kalimat yang mengindikasikan gangguan berbahasa psikogenik latah. Sumber data dari peserta didik di jenjang sekolah dasar di SDN Negeri 1 Kebon Dalem, SD Negeri 2 Kebon Dalem, dan SD Negeri 5 Kebon Dalem. Selanjutnya, pada subbab B, maksud saya subbab C, berisikan metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan rekam. Menurut Nana Sujana, observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang dia teliti. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Selain itu, teknik rekam dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran data yang ada serta mempermudah dalam pengecekan dan pengoreksian selama dan sesudah analisis data. Selanjutnya, pada subbab D, berisikan metode analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan
dalam pengambilan keputusan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengorganisasian data, yang kedua, interpretasi mengacu kepada penelitian data, dan yang ketiga, merefleksikan data yang sudah terkumpul. Selanjutnya, pada subbab E, membahas mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, alat atau instrumen utama pengumpul data adalah manusia atau peneliti sendiri, dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Selanjutnya, pada subbab F, berisi prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, tahap perlapangan, yang kedua, tahap lapangan, dan yang ketiga, tahap analisa data. Dan yang terakhir, pada subbab G, dijelaskan mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini mengkaji pengaruh gangguan berbahasa psikogenik lata pada peserta didik di jenjang sekolah dasar. Lokasi dalam penelitian ini adalah beberapa wilayah sekolah dasar yang ada di Banyuwangi Selatan, antara lain SD Negeri 1 Kebon Dalem, SD Negeri 5 Kebon Dalem, dan SD Negeri 2 Kebon Dalem di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.